Alam Nusantara ini alam Melayu. Dari ceruk mana keluar pun dia atas nama Melayu. Wahai biadara tetangga, jangan pernah kau katakan serumpun. Kita hanya bertetangga, kau bukanlah bagian dari kami. Di balik kata serumpun yang kerap kali kau ucapkan, ada sesuatu keinginan darimu untuk dapat mengklaim segalanya. Wahai kau negeri Malaides, kau bukanlah serumpun kami. Kau adalah negeri pencurian yang tak berani berperang. Wahai kau negeri Malaides, ingatkah kau di masa penjajahan seluruh Nusantara berperang melawan penjajah Inggris dan Belanda? Hanya kaulah negeri Malaides yang bersahabat dengan penjajah. Dikala semua wilayah Nusantara berperang, kau malah ngambek penjajah Inggris dengan riang. Kau tak berhak atas segala apapun yang ada di Nusantara, karena kau adalah sang pengkhianat Nusantara. Negara Malaides memang benar-benar negara yang koplak, dengan pemikiran pemahaman mereka tentang Nusantara. Kita ketahui, negara Malaides memiliki kamus Dewan Bahasa Malaides. Namun dalam kamus tersebut, negara Malaides menerjemahkan Nusantara sebagai konsep kepulauan Melayu. Sungguh pemikiran yang koplak, yang tak ada tandingannya. Sampai kata Nusantara pun mereka rubah artiannya, mereka jadikan alat propaganda untuk mengagungkan kaum Melayu Malaides. Dengan pengertian kata Nusantara yang seperti itu, sehingga dalam pemahaman warga Malaides, budaya-budaya yang ada di Indonesia, bisa diklaim sebagai budaya bersama. Itulah mengapa Malaides disebut negara yang koplak. Karena hampir keseluruhan masyarakatnya memiliki pemikiran yang koplak, dalam segi apapun. Nusantara ni kalau kita rujuk pada dalam kamus Dewan, dia adalah kepulauan Melayu yang bermula daripada Thailand sampai ke mana agaknya? Sampai ke Papua New Guinea. Itulah dianggap sebagai kepulauan Melayu. Itu nombor satu. Masya Allah. Jadi apa jua seni bina tradisi yang berada dalam sekitar tu, maksudnya bermula daripada Thailand sampai kepada Papua New Guinea, itulah seni bina Melayu ataupun seni bina Nusantara. So masjid-masjid yang berada di situ, masjid-masjid lama lah kita anggap, masjid-masjid awal yang berada daripada Thailand sampai ke Papua New Guinea, itulah dianggap sebagai Masjid Nusantara. Itu yang pertama. Sebab tu kalau kita lihat pada antara masjid yang terkenal lah, Nusantara yang terkenal di dalam kepulauan kita ni adalah Masjid Agung Demak, yang dikatakan ciri sama dengan itu yang saya tadi sebelum kita bermula ni menonton, saya bersembang dengan Tuan Haji. Kita lah. Alam Nusantara ini alam Melayu. Dari ceruk mana keluar pun dia atas nama Melayu. Saya setuju dengan kata-kata abang. Tapi rendang siapa yang punya? Kadang-kadang benda macam ni lah yang simple-simple je pun kan. Rendang lah, batik lah, tarian lah. Kan? Isu-isu simple je jadi perbalahan antara Malaysia dengan Indonesia. Apa kata? Semua ini kita jadikan Nusantara. So, rendang Nusantara punya, batik Nusantara punya, kan, tarian apa pun, tarian kuda kepang ke, barongan ke, semua Nusantara punya. Bila kita sebut Nusantara, Indonesia pun tak kecil hati, Malaysia pun tak ada rasa apa-apa. So kita akan rasa benda ni ataupun perkara ni semua Nusantara punya. So selesailah masalah, tak payahlah kita berbalah kan, betul tak? Setuju tak saya kata? Semua Nusantara, sebab dulu kita ni Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei adalah Nusantara. So, kita adalah satu Nusantara. Terima kasih. Malaysia dan Indonesia. Kalau dulu, the best kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa ya? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Oh, you kena hati-hati. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama.
Nusantara dulunya adalah sebutan dari bahasa Jawa kuno, untuk pulau-pulau di luar Jawa, daerah di seberang, dan wilayah pengaruh luar kerajaan. Istilah Nusantara ini hanya merujuk pada konsep geografis yang menyatukan banyak wilayah, yang di dalamnya ada suku bangsa dan tradisi, yang bukan sekedar identitas tunggal, seperti yang selalu dibangga-banggakan oleh para profesor Denial Sindrom Malaides, yang mereka sebut sebagai alam Melayu. Bahkan juga selalu mereka kaitkan dengan agama, bahasa, dan budaya. Nusantara ni ada dua tanah dulu, tanah Melayu dan tanah Jawa. British dia tulis Malay Archipelago dan Jawa Archipelago. Malay Archipelago ni tanah Melayu ni Sumatera tu tanah Melayu semenanjung tanah Melayu sampai ke Campak dan kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu ni kepulauan Kalimantan tu semua kat dalam Melayu. Kepulauan Sulawesi, begitu juga itu semua tanah Melayu. Nanti tuan-tuan search lah apa tu tanah Melayu sampai kepada selatan Filipina tu. Tanah Jawa bermula daripada kalau sekarang Jakarta ke bawah lah kan, tu tanah Jawa. Jadi dia balik, dia kata Sultan, tanah Melayu dah banyak settle, dah ada kerajaan Islam. Kerajaan Islam Melaka ada, kerajaan Islam Aceh ada kan, kerajaan Islam Luwu ada, Luwu ni Sulawesi Bugis lah. Kerajaan Islam di Banjar ada, Banjar Kalimantan kan, mana Banjar di Banjarmasin. Kerajaan Islam maknanya dah rata-rata lah kerajaan Islam dah ada. Yang belum ada Islam adalah di tanah Jawa. Contoh mudah, jika kita bercakap tentang bahasa Melayu, Kesultanan Melayu, adat Melayu, penyebaran Islam, maka istilah alam Melayu lebih tepat. Jika kita bercakap tentang gugusan pulau-pulau Asia Tenggara, hubungan antara Indonesia, Malaysia, Brunei dan kawasan kepulauan lain, maka istilah Nusantara lebih sesuai. Kesimpulan secara ringkas, alam Melayu bersamaan dengan tamadun, budaya, bahasa dan sejarah rumpun Melayu. Nusantara bersamaan dengan wilayah kepulauan Asia Tenggara yang menjadi tempat berkembangnya tamadun tersebut. Jadi tidak semua Nusantara adalah Melayu, tetapi orang Melayu dan tamadun Melayu merupakan salah satu unsur terpenting yang membentuk sejarah Nusantara. Memahami perbezaan ini membantu kita melihat sejarah rantau ini dengan lebih tepat dan mengelakkan kekeliruan antara identiti budaya dengan konsep geografi. Kita dah biasa menggunakan Nusantara, which is not wrong, tetapi dia teringin sangat untuk menggunakan perkataan Kepulauan Melayu ni sebab dia dah lama tak ada. Malay Archipelago, Kepulauan Melayu, kita dah biasa menggunakan Nusantara, which is not wrong, tetapi dia Nusantara tu lebih kepada Indonesia. Okey. Dari pemahaman saya. Jadi saya nak perbedaan pemahaman konsep Nusantara antara Indonesia dan Malaides bukan hanya terletak pada cakupan wilayah kedaulatan, dasar historis politik, serta orientasi identitas nasional. Karena di Indonesia, Nusantara dimaknai secara mutlak sebagai wilayah geografis dan nama lain negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sementara di Malaides, konsep Nusantara lebih dilihat sebagai kawasan budaya serumpun, atau asal-usul historis dunia Melayu menurut versi mereka sendiri. Sehingga dengan konsep seperti itulah, maka mereka dengan seenaknya mengklaim budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nusantara terkenal lewat Sumpah Palapa oleh Patih Gajah Mada, pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-14. Istilah Nusantara berasal dari kata Nusa, yang berarti pulau, dan Antara, yang berarti seberang, atau luar. Dan itu tercatat dalam Kitab Negara Kertagama, dan Prasasti Mula Malurung. Walaupun telah ada bukti, atau sudah mengetahui buktinya itu ada, namun Malaides tetap saja tidak terima. Dan mereka tetap menyebutnya sebagai Kepulauan Melayu. Pemikiran para kaum Melayu Malaides memang benar-benar koplak yang tak ada tandingannya. Dahulu kata Nusantara ini dipakai untuk menyebut wilayah geopolitik kerajaan Majapahit di luar Pulau Jawa, termasuk ke wilayah semenanjung ujung Medini, ataupun ke beberapa kawasan di Asia Tenggara. Namun bentuk kekuasaannya adalah hubungan politik dan ekonomi, bukan pemerintahan administratif, yang mencakup wilayah mutlak penuh, ataupun juga bukan untuk mencaplok identitas budaya tertentu. Dan istilah Nusantara, kemudian sempat tenggelam seiring dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Namun di era tahun 1900-an, istilah Nusantara dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara, sebagai nama lain untuk wilayah Kepulauan Hindia Belanda, yang sekarang adalah negara Indonesia.
Dan era modern ini, di negara Malaides, ketika mengetahui bahwa dulunya mereka termasuk dalam wilayah kekuasaan Nusantara, dan entah kenapa oleh Malaides direduksi dengan istilah alam Melayu. Sementara istilah alam Melayu, tidak ditemukan dalam karya sastra klasik, seperti sejarah Melayu, ataupun hikayat Hang Tuah. Catatan pertama ditemukan setelah tahun 1930. Dan penggunaan tertulis istilah Nusantara, muncul pertama kali di majalah Guru, yaitu majalah bulanan Malaya. Serta surat kabar saudara, di Pulau Pinang. Yang akhirnya, dijadikan gerakan nasional di semenanjung ujung Medini. Hingga dalam perjalanannya, kaum Melayu Malaides, berusaha memelayukan semua wilayah di Asia Tenggara, dan mengaitkannya dengan Nusantara, yang mereka sebut sebagai alam Melayu. Walaupun yang sebenarnya bukanlah sesuatu identitas tunggal untuk suatu kaum. Inilah negara yang disebut sebagai negara yang tak punya identitas. Mereka mencaplok budaya-budaya dari negara lain, lalu digeneralisir sebagai budaya bersama. Sementara di Indonesia, walaupun sama-sama dalam satu identitas Nusantara, namun setiap budaya dari berbagai etnis-etnis di pulau-pulau yang berbeda, meskipun dalam satu pulau, tidak saling klaim. Sehingga dengan pemahaman dan konsep yang Malaides terapkan, sampai saat ini, warga Malaides masih mencari identitas kenegaraannya. Dikarenakan yang dimana berdirinya negara Malaides, sebenarnya berdiri atas dasar kepalsuan. Untuk menghibur para kaum Melayu Malaides. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wahai biadara tetangga, jangan pernah kau katakan serumpun. Kita hanya bertetangga, kau bukanlah bagian dari kami. Di balik kata serumpun yang kerap kali kau ucapkan, ada sesuatu keinginan darimu untuk dapat mengklaim segalanya. Wahai kau negeri Malaides, kau bukanlah serumpun kami. Kau adalah negeri pencurian yang tak berani berperang. Wahai kau negeri Malaides, ingatkah kau di masa penjajahan, seluruh Nusantara berperang melawan penjajah Inggris dan Belanda. Hanya kaulah negeri Malaides yang bersahabat dengan penjajah. Dikala semua wilayah Nusantara berperang, kau malah ngambek penjajah Inggris dengan riang. Kau tak berhak atas segala apapun yang ada di Nusantara, karena kau adalah sang pengkhianat Nusantara. Negeri Malaides, sang pengkhianat Nusantara. Negeri Malaides, sang pengkhianat Nusantara. Semenanjung ujung Medini adalah sang pengkhianat Nusantara. Wahai kau negeri Malaides, kau bukanlah serumpun kami. Kau adalah negeri pecundang yang tak berani berperang. Wahai kau negeri Malaides, ingatkah kau di masa penjajahan, seluruh Nusa berperang, berperang, Inggris dan Belanda, Inggris dan Belanda. Hanya kau negeri Malaides, ingatkah kau di masa penjajahan, seluruh Nusantara berperang melawan penjajah Inggris dan Belanda. Hanya kaulah negeri Malaides yang bersahabat dengan penjajah. Dikala semua wilayah Nusantara berperang, kau malah menyambut penjajah Inggris dengan riang. Kau tak berhak, sang pengkhianat Nusantara. Negeri Malaides, sang pengkhianat Nusantara. Negeri Malaides, sang pengkhianat Nusantara.